Yeah, that's exactly accurate. I think it was 12 days, 11 days. Reckless mystery man you guys send in when you can't officially send anyone else? The Gray Man. I said yes. He told me to give him 1 day, and I guess he was waiting on Alex to commit. You hurt? I mean, my ego's a little bruised. Oh, yeah, baby. You're gonna have to survive, don't you? Let's get it on! I'm ready today, tomorrow. Once I step in there. My journey in the UFC is so quick. I ain't intimidated by nobody. Satu demi satu akhirnya terungkap juga lawan yang akan dipasangkan dengan Islam Makhachev di UFC 294 pasca pemberitahuan cedera Oliveira. Setelah sebelumnya ada Justin Gaethje yang mengaku juga awalnya ditawari untuk melawan Makhachev dalam panggilan singkat. Namun The Highlight tidak bersedia dengan alasan persiapan yang belum matang. Dan sebelum akhirnya jatuh ke tangan Volkanovski, ternyata Dustin Poirier juga menerima hal yang sama dan menyatakan kesanggupannya untuk melawan Makhachev. Namun entah kenapa promosi tiba-tiba membatalkannya. Di sisi lain, setiap kali Makhachev meraih apa yang terbaik di promosi UFC, petarung ini tetap kepada kebiasaannya, yang langsung kejang-kejang mendengarnya. Siapa lagi kalau bukan Conor McGregor, melalui postingan yang telah dihapusnya akibat dari ocehan yang tanpa disadarinya telah merendahkan promosi UFC. Mantan juara kelas ringan sementara Dustin Poirier telah mengonfirmasi bahwa dia menerima tawaran untuk melawan pemegang gelar divisi yang tak terbantahkan Islam Makhachev di UFC 294 yang telah digelar pada bulan lalu. Sebelum promosi tersebut akhirnya berhenti menanggapi dari tawaran yang telah mereka berikan kepada The Diamond dan mengalihkannya kepada juara divisi kelas bulu asal Australia. Sementara pada saat itu, Poirier adalah penantang peringkat ketiga di divisi yang telah absen sejak menjadi headline UFC 291 pada bulan Juli lalu dari kekalahannya atas Justin Gaethje dengan KO yang mengesankan di ronde kedua. Dan sebagai sesama peraih gelar sementara, Gaethje akhirnya memenangkan sabuk hiburan BMF dari pertarungan mereka tersebut. Poirier yang telah memiliki potensi pertarungan yang berikutnya di UFC 300 yang akan digelar di tahun depan, baru-baru ini mengungkapkan seputar rincian dari potensinya sebagai pengganti dari Charles Oliveira di UFC 294 Abu Dhabi, dan mengklaim bahwa dia menyetujui dari rencana promosi untuk menggantikan The Bronx di hadapan Chief Business Officer Hunter Campbell. Namun setelah adanya percakapan pemesanan itu tiba-tiba dibatalkan pada hari-hari yang berikutnya. Meskipun pada saat itu, menurut pengakuan dari Poirier yang baru saja mendarat di Florida, begitu dia menerima pesanan dalam waktu 11 hari, The Diamond menyatakan kesanggupannya untuk menaikkan berat badannya yang telah dijelaskannya bersama media MMA Fighting dengan mengatakan, Yeah, that's exactly accurate. I think it was 12 days, 11 days before the event. The thing is, dude, I just landed, so I have a condo in South Florida, and the day they called me, I had just landed maybe 2.5 hours in Florida before the call to check on my condo, and I stayed there for like maybe 5 days to get some training in with the team there because I haven't seen them in a while. But so I get back to my condo, I'm unpacking my bags, and my phone rings. I see it's Hunter, and you know, I'm all jacked up on Celsius, dude. I answer the phone. Let's go. I said, what a perfect timing. This is how life works. You know, I just landed in Florida. My whole team is here. My coaches are in town. This happened for a reason. He asked me my weight, and I can make the weight in 11 days, no problem. And I thought that was it. That's why the next day, he told me give him 1 day. So the next day I didn't hear back. I'm like, hey, bro. I said, yes, let's go. You know, I got my team here. Let's book these flights. I need to get out there ASAP. And he kept quiet for a while. And then all the news started breaking, you know. But he did tell me, he didn't tell me, hey, you're the guy. He asked me if I would do it. I said yes. He told me to give him 1 day. And I guess he was waiting on Alex to commit. Ini adalah beberapa hal yang sering terjadi di dalam promosi UFC, di mana selalu terdengar beberapa petarung yang menerima tayangan ngeprank dari UFC. Padahal jika tidak menginginkan petarung yang dimaksud, yang mungkin tidak dalam prioritas mereka, masih ada jalan atau cara lain untuk mengatur potensi yang berikutnya, tanpa harus mem-PHP yang lainnya.
Dan lain halnya dengan petarung yang satu ini yang masih belum pulih dari penyakit hati yang telah berlangsung bertahun-tahun lamanya, dari masa keemasan Khabib sampai Islam Makhachev. Ya, siapa yang tidak mengenal Conor McGregor yang terus-terusan akan kejang-kejang ketika mengetahui ada pencapaian yang luar biasa dari Islam Makhachev sebagai pelampiasan rasa ketidaksenangannya kepada Islam Makhachev selaku pewaris mantan juara yang telah memporak-porandakan hidupnya. Mantan juara kelas bulu dan ringan ini mengecam tindakan yang dilakukan UFC setelah menempatkan Islam Makhachev sebagai raja di pound for pound dunia, dengan beralasan bahwa dia masih mempertanyakan bagaimana bisa UFC memberikan tempat yang bermahkota itu kepada Islam Makhachev, dengan menggiring tuduhan-tuduhan lama yang menunjuk pada hasil tes narkoba yang gagal, yang sebelumnya itu menurut McGregor adalah semacam bentuk larangan untuk perkembangan karir dari Makhachev. Dan ternyata McGregor tidak berhenti sampai di situ saja. Mantan juara di dua divisi itu juga mengklaim bahwa salah satu dari bentuk ketidakpantasan dari Islam Makhachev untuk menempati peringkat pertama pound for pound mengingat kekalahannya di awal karir Makhachev ketika berhadapan dengan Adriano Martins pada tahun 2015 yang dituliskannya dengan menyebutkan, "KO tidak sadarkan diri dan menggunakan steroid, pound for pound nomor 1 MMA saat ini. Sungguh olahraga yang luar biasa." Meski McGregor tidak menyatakan langsung dari keberatannya, namun dari tulisannya ini adalah berupa sebuah sindiran kepada MMA yang dianggapnya telah salah menempatkan Makhachev sebagai raja pound for pound nomor 1 dunia. Dan klaim yang dituangkan Demetrius melalui akun media sosialnya, seperti yang biasa dilakukannya, ujung-ujungnya dari semua ocehannya tidak bisa dipertanggungjawabkannya sendiri, hingga terpaksa harus menghapus postingannya tersebut sesegera mungkin. Namun jejak digital memang kejam. Untungnya salah satu media Low Kicks MMA sempat mempublikasikan postingan McGregor sebelum dihapusnya sendiri, yang mungkin untuk menghindari dari reaksi jutaan penggemar yang dipastikan akan menyerang akun media sosialnya tersebut. Selain dari reaksi penggemar, ocehan McGregor ini juga bisa mengindikasikan adanya pemikiran yang membangkang dari keputusan peringkat yang telah diberikan promosi, di mana seperti yang diketahui bersama bahwa McGregor dan UFC adalah rekan yang sangat-sangat baik. Dan itulah mengapa mungkin Demetrius menganggap bahwa reaksinya ini yang tanpa disadarinya sama saja memberikan penghinaan kepada UFC, dan tidak menunggu waktu yang lama, mantan juara itu pun langsung menghapus dari postingannya. Meski demikian, ada yang menjadi dampak besar dari segala ocehannya, yang mana tampaknya semakin McGregor mengembangkan ocehan-ocehan yang berbau penghinaan kepada Islam Makhachev, maka semakin pesat pula prestasi yang diraih dari bintang Dagestan yang kini sebagai juara divisi ringan UFC itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.